besok pagi jam 10. Mungkin yang baca Maulid juga Ustaz Ridwan Habibie juga kali, kalau dapat bonan. Iya. Jadi jamaah sekalian, hari ini atau malam hari ini kita diundang oleh Sohibul Bait untuk sama-sama kita mendoakan. Terlebih khusus untuk almarhum Bapak Haji Nabri yang sudah sekian lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu persis ya, Bapak Haji Nabri ya orangnya hidup ya bersahaja aja dia. Iya, hidup romantis aja, hidup bermasyarakat. Ya, kita doakan ya semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Apalagi malam hari ini ya inisiatif dari keluarga juga putra-putrinya, beliau mengundang kita untuk mendoakannya. Karena memang di dalam salah satu ibarah kitab saya pernah baca, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yuhmalu sawabuhu li abawaihi wa illam yad'ula ka'annahu taraka shadaqatan jariyatan. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang anak itu yuhmalu sawabuhu, dibawain pahalanya, disampaikan pahalanya li abawaihi, untuk kedua orang tuanya, wa illam yad'ula, sekalipun tuh anak kagak niat berbuat baik, kagak niat berbuat soleh, amal soleh, tetapi tetap disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu taroka shadaqatan jariyatan, seakan-akan Bapak Haji Nabri sudah meninggalkan sodakoh jariyah, sodakoh yang mengalir. Jadi jamaah sekalian ya, peristiwa kayak begini ini peristiwa yang luar biasa. Kalau kita punya anak baik, punya anak soleh, itu investasi yang tidak ada habisnya, disebut dengan sodakoh jariyah, sodakoh yang terus mengalir. Kita sebagai anak baik aja, jadi baik aja, kita kagak niat, kagak khususin doa, kagak khususin melakukan sesuatu kebaikan untuk orang tua, tapi tetap disampaikan buat orang tua kita. Itu istimewanya hubungan anak kepada orang tua. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita yang masih hidup ya, untuk bisa juga seperti almarhum yang mencetak generasinya yang ingat sama orang tua. Ini Bapak Muali udah sekian waktu ngundang saya, sengaja ini jangan sampai diambil orang kali ya. Iya, alhamdulillah dah, emang ada tadi si undangan, saya udah selesai sore-sore. Ya, karena memang di sini ngundangnya itu penuh dengan perhatian, datang ke rumah ya. Iya, pokoknya apa aja udah saya unjukin ikan mujair, kagak bawa pulang. Jadi alhamdulillah ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya bagi almarhum Bapak Haji Nabri, kalau meninggalkan anak-anak yang ingat kepada orang tua. Sebab banyak anak kagak ingat sama orang tua, padahal dia hidup di dunia, adanya di dunia sebabnya orang tuanya, lupa sama orang tuanya. Makanya kalau ada kejadian ya di satu negeri, di satu negara, di satu kampung, anak lupa sama orang tuanya, anak kagak cinta sama orang tuanya, anak lupa jasa dari orang tuanya, ini kampung itu pasti kampung yang tidak berkah. Tapi kalau di kampung kita, anak-anak kita sayang kepada orang-orang tua, kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, insya Allah kampung kita akan menjadi berkah. Kenapa? Sebab dalam gerakan, dalam harokah keseharian,
tidak lain dan tidak bukan itu semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan dikhususkan kepada kedua orang tuanya. Sebab mau tidak mau, suatu saat kita sebagai anak, kita sebagai orang yang masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, suatu saat kita juga bakalan nyusul. Kita bakalan nyusul. Kullu ibni unsa wa intolat salamatuhu. Semua manusia yang pernah ada di rahim seorang ibu, wa intolat salamatuhu, sekalipun umurnya panjang, la budda min yaumin, pasti suatu hari, mahmulun ala naqshi, pasti suatu saat akan dibawa, akan digotong dengan menggunakan keranda atau kurung batang. Alhamdulillah sekarang kurung batang tiap musola, tiap masjid udah disiapin. Benar? Iya, malah kadang-kadang naronya ada yang di jalanan tempat naruh sendal, ya. Iya, kita rada-rada anu juga itu tadkiro kalau ngeliat kurung batang, benar? Iya, emang kendaraan kita itu. Iya, orang punya Alphard, orang punya Rolls Royce. Emang kalau dia berangkatin, kalau dibawa ke kuburan, naik Alphard apa naik kurung batang? Naik kurung batang. Paling mewah naik ambulan. Iya, tapi di dalam ambulan tetap aja ada kurung batang. Makanya kita kudu hormat itu kalau ada kurung batang lagi, ya kita lewatin gitu begini. Benar ya? Iya, sebab itu kendaraan kita. Lah kita sama kendaraan kita sendiri aja kita sayang, benar? Nggak boleh lecet dikit, nggak boleh ada yang rusak dikit, buru-buru kita servis, buru-buru kita dandanin. Iya, ada mobil, iya, kacanya ketabrak tukang roti. Padahal itu tukang roti aur-auran rotinya, karena dia sayang sama mobilnya, habis tukang roti diomelin. Padahal dia cuma spion, tukang roti seada-adanya roti, tumplek ke got. Tuh, saking sayangnya sama kendaraan. Iya, kudu hormat juga berarti kita sama kurung batang. Sebab mau kagak mau, ya suka apa enggak suka, sebuah kepastian, ya sebuah keniscayaan, pasti suatu saat kita bakalan naik, ya naik kurung batang. Makanya kita kudu baik, kudu berteman sama keluarga, sama tetangga. Kalau kita hidup di dunia romanya rongosan aja sama tetangga, ntar kalau mati siapa yang gotong? Bener ya? Iya, kudu kita baik-baikin. Ada rezeki, kita masak yang banyakan dikit, undang tetangga, undang saudara. Ada makanan dari mana? Ya, ada di warga tuh, di pos kan yang setiap saat jagain kita. Lampunya kagak mati-mati 24 jam, ya. Ada oleh-oleh dari mana? Dari mana-mana. Taruh, titipin di situ. Baik-baikin pekerja-pekerja sosial, baik-baikin orang-orang yang suatu saat bakalan gotong kita. Kalau kita hidup romanya mau sombong aja, mosok aja, ntar waktunya kita digotong, emang kita bisa jalan sendiri ke kuburan? Iya, lah kalau orang satu RT kagak ada yang menggotong. Iya, gue segen dah, lu aja sono. Gue juga segen. Lah emang apa? Waktu hidupnya rokok sebotong aja sayang. Iya kan ya? Iya, waktu hidupnya goceng aja gue minta buat nambahin beli rokok, kagak dikasih. Iya, biarin dah, di bawah sono. Iya, di jalan sono sendiri ke kuburan. Tuh. Iya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang semuanya bakalan kita tinggal. Baju nih, baju pakaian kita pakai, kita beli yang mahal-mahal. Kalau saatnya kita dipanggil sama Allah, baju kita nggak ada, kain kita nggak ada yang kita bawa. Kain mahal, kain apa, nggak ada yang kita bawa lagi, udah nggak ada yang kita pakai. Yang kita pakai kain kapan pakai itu ya. Iya, nggak apa-apa kalau jamaah mau pakai duluan, nggak apa-apa. Iya, malah sekarang ada itu temen gerakan kain kapan, bener ya? Iya, sama kayu
kayu mesan. Iya, kain kapan sama perlengkapannya tuh. Itu hubungan para RT RT. Makanya sekarang RT kalau ada warga-warganya yang meninggal, tenang aja, dia nggak mikirin kain kapan. Iya, emang udah disiapin. Tapi ada juga urunannya, kagak gratis. Iya, tapi cakep juga ya. Iya, emang suatu saat itu yang kita pakai, benar. Iya, kendaraan kita nanti kurung batang, kain kita kain kapan, rumah kita berapa ukurannya. Iya, ya udah 2 meter kali 1,5. Malah sekarang kalau untuk ukuran rawa butuh diperkecil. Kalau katanya gali lah, ini bagaimana bang? Ntar nggak muat, orangnya rada tinggi. Ya ntar gue blebesin aja. Gitu. Memang gak mikirin yang lain katanya Ustadz. Ini aja kata udah tumpuk 3. Ya Allah, sekarang di Rawabuntu udah ada yang tumpuk 3. Iya, tumpuk 3 tuh kalau ada Bang Nalim mau Bang Mansur. Kan saya suka survei itu kalau ngantar orang jenazah. Sekali-kali saya suka ngikut. Iya, ntar saya bacain talqin. Kalau enggak saya melongo aja dah. Dari musola itu saya liatin, ya Allah ini orang ya udah pada tidur ya kan ya. Iya benar ya. Iya, makanya kita kalau masih hidup jangan kebanyakan tidur. Benar. Ntar kalau udah waktunya dipanggil sama Allah, kita tidur terus gak? Tidur. Iya, makanya kalau masih hidup malam jangan sepanjang malam. Karenanya tidur dari habis Isya sampai jam 7. Iya, kelewatan. Bangunlah 3:30 atau jam 3, atau kalau masih kemalaman jam 4 dah. Ntar kira-kira kurang seperempat lagi subuh, kan cukup tuh 2 rakaat ya. Iya, nah cukup 2 rakaat, tutup witir 3 rakaat. Iya, itu namanya kita nggak menggunakan waktu kita untuk tidur. Iya, saya sih alhamdulillah emang tidur saya kalau malam nggak kurang nggak lebih 4 jam, itu paling banyak. Iya, kadang 3 jam, kadang kalau lagi banyak persoalan kagak tidur. Iya kan ya. Ngapa sih orang baru muter-muter aja, gua lagi puyeng. Iya kan ya. Benar. Iya, ngapa? Bocah semesteran. Lo tahu sendiri emang bayaran kuliah asal sekali bayar Mio 1. Benar. Iya lah, puyeng. Emang kalau orang masih hidup Pak, masih ada puyengnya. Benar. Iya, makanya orang dikatakan kalau udah dipanggil sama Allah itu udah disebut man kodona, bah, udah dianggap selesai tugasnya. Almarhum Bapak Haji Napri kan udah nggak mikirin apa-apa. Coba kita nih yang masih di dunia mikirin besok pagi sarapan gua apaan ya? Iya, apa nasi uduk, apa nasi padang, apa nasi warteg, ya kan ya? Kita mikirin apa nasi empal noromangun. Wah, ada jauhan dikit deh ya. Iya, adanya mikir jamaah apa main nyarap aja saat ke Romangun. Lah nggak apa-apa, benar ya? Lah kalau kita ada rezeki jangan sayang-sayang kalau buat diri sendiri. Kadang-kadang duit sampai buluk. Iya, duit sampai kagak laku, sampai serinya udah nggak berlaku. Ditaruh di dompet sampai pada nempel. Ya Allah. Lah ada anak yatim, kita makan ayam, beliin anak yatim yang rasa ayam juga. Kalau nggak ada ayamnya yang rasa ayam. Bener ya? Iya, supaya duit kita itu nggak sampai nempel, nggak sampai kehabisan seri. Ya Allah, orang kan kalau udah begitu kelewatan banget. Kalau duit sampai nempel, berarti kan kagak digunain, sayang-sayang. Ntar waktunya kita dipanggil sama Allah, iya itu duit ngampar banyak. Iya kan yang menjadi kendaraan kita, yang menjadi teman kita, yang menjadi penolong kita, duit kita yang kita titipin di musola, yang kita titipin di masjid, yang kita titipin di pengajian. Benar? Iya, lah kalau ada pengajian titipin Pak. Jangan nampan, romanya jarang banget. Iya benar ya? Iya, kalau perlu tuh ke masjid bawa 20.000, benar gak? Iya, ke masjid tuh bawa 20.000, benar. Iya, kalau jamaah 500 kan lumayan ceban. Iya, 1 Jumatan, benar gak? Iya tuh. Iya, baru hebat ini tasbih doang dibawa gede banget. Iya. Lah, kita kemakmuran ya, kemakmuran ibadah ya, bukan apa-apa. Itu bukan buat orang lain, buat kita.
ada nih tukang sapir, ada nih anak yatim. Itu kalau kita kasih, bukan sekedar dia yang beruntung, sebetulnya kita yang ngucapin terima kasih sama tuh anak. Terima kasih Tong, terima kasih Neng, udah nolongin. Kalau lu kagak lewat, kalau lu kagak minta, duit gua kagak keluar. Benar. Nah, dengan duit kita keluar, dengan duit kita kasih sama anak yatim, kita kasih sama orang yang butuh, itu duit kita akan menjadi bekal kita. Itu yang sebenarnya menjadi milik kita. Kalau yang masih di rekening, yang di bawah kasur, kalau orang perempuan yang masih di kutang, iya kan ya? Iya, itulah bukan miliknya belum. Yang menjadi rezeki kita kan yang kita udah makan. Bahkan yang menjadi milik kita sebenarnya yang kita titipin kepada orang-orang yang berhak. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tinggalin semua. Rumah kita tinggalin, mobil kita tinggalin, kendaraan kita tinggalin, pakaian kita tinggalin, hatta usroh sampai keluarga juga kita tinggalin. Benar? Iya, semuanya kita tinggalin. Ya Allah, nggak ada orang yang meninggal pas sudah mau sakaratul maut bilang sama bininya, "No, Neng, malu, ayo ngikut bareng sama Baba lah." Lah kagak mau, bener gak? Iya. Iya. Suatu saat kita bakalan dipanggil oleh Allah. Ketika kita dipanggil, ada bagian-bagian yang nanti bakalan nolong kita. Sholatu, as-sholatu nurun, cahaya. Sholat nanti akan nerangin kubur kita. Iya, zakat, sodako akan memberikan angin, AC. Iya, sodako akan jadi AC dalam kubur kita. As-sodako tutfi'u hararatal qabri. Sodako itu mendinginkan panasnya kuburan. Kita kalau lihat kuburan secara kasat mata, itu lubangnya segitu, ditutup. Apa iya kagak panas? Ini dohirnya Pak. Iya, kita lihat dohirnya aja, udah pasti panas. Itu kalau dalam alam barzakh bisa aja lebih panas. Itu bisa kita dinginkan dengan sodako. Syukur-syukur sih kalau kita punya duit banyak, sebelum meninggal kita bilang sama anak-anak kita, ntar gua kuburin ono ya di Kerawang ya, apa namanya, pil-pil itu, iya kan? Iya, grand pil apa namanya itu. Iya, yang pakai ratusan juta, bahkan ada yang 1 miliar ya. Itu katanya yang 1 miliar dalamnya dikasih AC 2. Iya, juga sama malaikatnya baik-baik katanya. Enak kalau begitu ya. Iya. Nah, enggak begitu. Iya, malaikat kagak bisa disogok. Malaikat kagak bisa kita bayar. Yang membuat para malaikat-malaikat Allah itu sayang sama kita, amal kita, kerjaan kita waktu di dunia. Kita jamaah sholat ketika kita amin, walaupun amin, amin imam, amin makmum bersautan, dibarengin dengan amin malaikat. Nah, itu tandanya sholat kita itu sholat yang berkualitas, yang ketemu antara amin kita dengan amin makmum, imam dengan makmum, aminnya bersatu dengan aminnya malaikat. Jadi jamaah sekalian ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sama-sama ya, suatu saat nih kita hidup di dunia ini kan bermasyarakat. Ntar di alam akhirat juga ada masyarakat juga. Annal mu'mina idza faraqad dunya. Seorang mukmin kalau dia sudah keluar, sudah misah dari dunia, sudah dipanggil oleh Allah, nanti iltaqa bijiranihi wa ikhwanihi. Dia bakalan ketemu sama tetangganya, dia bakalan ketemu sama saudaranya, dia bakalan ketemu sama teman-temannya. Tuh, jadi kita hidup enggak lepas. Iya, kita hidup di dunia berteman, ntar sampai akhirat juga berteman. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua teman-teman baik, semua teman-teman karib bakalan menjadi musuh kecuali teman yang dilandasi dengan ketakwaan. Kalau kita berteman, bersahabat lantaran takwa kita kepada Allah, nggak ada intrik apa-apa, ya bukan karena dapat ini, bukan karena dapat itu berteman. Iya, pokoknya redo aja, saling redo. Ini suatu saat
yang akan mempertemukan kita kepada orang itu. Jika persahabatan kita tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, kita berteman berjamaah bareng. Iya, kita berteman bangun musola bareng. Iya, kita berteman acara-acara di warga kerja bakti bareng. Ini semuanya akan menjadikan asar yang baik, akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan menyenangkan kita. Iya, makanya suatu saat nih para jamaah sekalian ya, kalau nanti seandainya ini ngomong seandainya ya, tahu-tahu jamaah semua nih udah pada masuk surga, saya belum kelihatan, tolong tanyain. Benar gak? Iya, tolong tanyain ini kemana ya Ustaz Jayadi, kok dia malah belum kelihatan, nyangkut di mana ini dia ya? Iya, padahal di dunianya dia tukang ceramah, iya kan ya? Iya, memang kagak bisa menentukan, benar gak? Iya, iya kan saya cuma membilangkan, ya ana mubalighun. Emang biasanya yang cakep setiap yang kita bilangin itu yang kita amalin, benar? Iya, Syekh Hasan Basri dulu ngajar bab riqatul memerdekakan budak. Iya, sebelum dia buka bab itu dia cari duit, dia dagang, dia bisnis, pokoknya dia kumpulin duit banyak, dia merdekakan budak, baru dia buka bab memerdekakan budak. Tuh, yang cakep begitu ya. Iya, setiap kalimat ini makanya saya kalau habis ceramah itu nggak langsung bisa tidur pules. Itu keluarga saya udah nandain, asal pulang dari mana-mana ceramah apa udah melongo aja. Bukan, gue bilangin orang sesuai apa kagak. Iya, iya, sama yang gue kerjain, benar. Iya, kalau nggak sesuai kan ada tanggung jawabnya, benar. Iya, nyuruh orang sembahyang, ustadznya kagak sembahyang. Benar gak? Iya, benar. Iya, nyuruh orang sedekah, ustadznya pelit banget. Iya, benar gak? Iya, nyuruh orang berteman, ustadznya sama siapa aja marah. Iya, gara-gara nggak diundang marah. Iya, gara-gara berkat kurang marah. Iya, apaan? Gue lu undang kemarin orang-orang besek 2, gue lu kasih 1. Lah, kagak beres itu ya. Iya, nah itu yang nanti akan menjadi perhatian. Makanya kalamum, ya ucapan-ucapan mereka itu kalau kita baca di salah satu kitab namanya Tanbihul Mukhtarin, itu sejarah-sejarah orang-orang dulu hidupnya luar biasa. Ya Allah, kita nggak ada berapa persennya. Ya akhlak mereka luar biasa. Makanya sekali-kali itu di pengajian di apa kudu disampaikan kitab-kitab ya, ajaran-ajaran sejarah-sejarah orang-orang dulu itu yang hidupnya begitu luar biasa. Yang menjalani kehidupan ini dia tujuan yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Sebab memang kalau kehidupan dunia emang sebagai perantara. Kita kalau di dunia kan dibahasain oleh Allah di dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu berkunjung ke kuburan. Kok bahasanya berkunjung? Ya, enggak menggunakan hatta nakoltum, sampai kamu pindah, atau sampai inkolabtum, sampai kamu balik ke kuburan. Kagak, tapi menggunakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Bahasanya halus banget, mengunjungi. Emang Pak, bahasa zaro ya zuru itu bisa digunakan untuk orang yang hidup. Kita boleh sekali-kali datang ke rumah orang tua kita, ke rumah kakak kita, ke rumah empok kita. Ya ketika ditanya sama orang, dari mana Ustaz? Ini pulang ziarah, kemana? Ke rumah empok. Tapi orang kadang-kadang salah jawabnya. Lah emang empok udah mati? Begitu ya. Orang ziarah biasanya ke makom. Padahal bahasa ziarah itu boleh digunakan untuk sesama orang yang masih hidup. Dari mana? Pulang ziarah ini kemana? Ono dari mau Ustaz. Lah ngapain? Bawa jalabiyah. Udah kan cakep ya. Iya. Ono dari mana? Dari mau Ustaz. Ngapain? Ono orang Ustaz memulid. Ngapain? Bawa air. Misalnya tuh Haji Hasan, tuh tukang ngasih air dia mah ya. Mukanya dia kan di akhiratnya banjir ini dia. Bener, jangan sampai kelelep tapi emang bener Pak. Iya, ini kisah sedikit ya. Dulu di Mina itu orang Banten, ya, kloter sekian sama kloter sekian itu berantem sekencang-kencang pada main pukulan gara-gara rebutan air.
karena emang situasi panas kan air pokok. Iya, di saat-saat kita jamarot itu air perlu banget di tenda. Emang kita kan tendanya panas, air itu asal kita gelem-gelem sebotol kagak berasa. Itu kloter berapa sama berapa pada berantem. Saya tanya sama ketua rombongan saya, Pak Haji, lah itu di depan tenda gitu ramai banget, orang pada ribut sampai berantem sampai keras kayak begitu. Masalahnya apa? Itu katanya Ustaz, berebut air. Lah, alhamdulillah saya lagi tidur di atas air. Iya, saya lagi tidur di atas air. Lah saya sampai tawa, lah ini saya tidur di atas air, dia pada berantem. Iya, nggak taunya air jatah ke sono masuk ke tenda saya. Iya, lah itu mau udah urusan pengurus ya. Iya, bukan salah saya, benar ya? Iya. Ya Allah, udah dah sekedar hiburan aja nih biar kita pada girang ya. Iya, kita hidup jangan kebuatan yang kebuatan kencang, benar nggak? Iya, sekarang nih kita kalau otak kita kebuatan kencang, jangan-jangan ntar stres, benar ya? Iya, bisa stres, ntar lama-lama sutruk, benar ya? Iya, kendor-kendorin aja. Iya, saya aja kalau lagi pikiran-pikiran sumpuk, saya nyiram. Iya, kadang-kadang di rumah ada kolam itu ikan saya ajak ngomong, lu makan doang kerjaan, nggak nyari. Iya, nggak apa-apa, yang penting kita gembira, benar. Lah bisa baca kitab ya udah, mutolaah kitab ya udah, benar. Emang yang namanya baca kitab nggak lebih dari setengah jam ngantuk, benar. Iya ngantuk, udah begitu yang kita baca lupa mulu lagi. Iya, ya udah, kita nyibukin diri dengan kadang saya turun ke warga tuh. Iya, ngobrol-ngobrol warga. Iya, senda gurau. Apa ke cerita apa bentar. Kira-kira udah kita ngantuk pulang. Begitu hidup, jangan kebuatan kita mengisolir diri. Iya, ntar kalau kita mati, siapa yang bawa, siapa yang ngurusin kan RT. Benar ya? Iya, makanya tuh Ustaz Mursidi udah bayain dia. Iya, benar gak? Lagi kalau kita bayar sama dia ke warung busa ikan nggak bayar. Khusus buat saya doang kali itu ya, RT ya. Iya, alhamdulillah Pak, saya miara ikan nggak ada yang modal. Benar ya, kolam ada yang bikinin. Iya, itu pompanya ada yang beliin, sampai empannya tinggal ngambil. Iya, kalau kata Bapak Mursidi, iya orang modal boleh jual. Udah kita baca Fatihah dah. Kalau buatan lama ini perut saya udah kenceng ini. Iya, ini alhamdulillah namanya ya udah prokes udah mulain mendingan ya, namanya undangan gitu 1-2 udah siang malam. Dari malam saya ke Rawakuning, dia tadi pagi dia kan ngisi di Kelurahan Rotrate itu RW 4, nyolatin temen itu tadi Abdul Basit meninggal. Iya, kemudian sore jam 2 ngisi nih sekarang nih, makanya suara saya kalau kurang-kurang ini maafin ya. Iya, mudah-mudahan doain dah biar servis suaranya mantep terus ini. Bukan apa-apa kalau jadwal lewat, dia kan ya sayang berkat. Benar ya? Iya, orang udah pada janji, udah pada pengen baca, kita pengen banget didatengin. Sampai Ustadz Soleh, Kiai, tukang baca kitab itu orang Pulau Gadung, ahli kitab. Kalau baca kitab dia jarang salah. Iya, mantap banget, datang ke rumah saya ngundang. Iya, nyuruh besok nih pagi. Iya, suruh ngisi di masjidnya acara santunan sama muharraman. Ya hari saya acara enggak mesti judul apa, yang penting saya ceramah. Benar gak? Ngeliat judulnya gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dia sampaikan nasihat buat diri kita semua guna untuk mempersiapkan diri kita menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita menghadap Allah, kita bekali diri kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah sedekah, baik ibadah sedekah dan ibadah lainnya yang tentunya menunjukkan kebaikan diri kita kepada Allah. Terlebih ini bulan Muharram, jadi harus kita hijrah. Kemarin-kemarin rada kurang
ngeh. Sekarang kudu ngeh. Kenapa? Kita bakalan mati. Kita bakalan menghadap Allah. Tadi pakai kain kapan itu kain dipakai, kan begitu. Ustaz kapan gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita di bulan Muharram ini bisa lebih baik lagi dan tambah lebih baik apa yang menjadi hajat tujuan kita ke depan. Mudah-mudahan